Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Drama Demokrat dizolimi di 2009 dan 2024, Andi Arief kena bantai netizen. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Rupanya upaya provokasi dan playing victim Demokrat lewat kader-kadernya semakin brutal ya. Pasca mengkritik keras pengecatan pesawat kepresidenan, kini main isu kalau partainya sengaja ditenggelamkan. Padahal kita sudah tahu isu playing victim seperti itu sudah tidak laku lagi di zaman sekarang. Orang dengan mudah membalikkan fitnah melalui jejak digital keburukan Demokrat. Mungkin cara provokasi adalah jalan satu-satunya untuk mendongkrak partai karena putra mahkota tak laku untuk dijual. Mereka lupa kalau dulu citra Demokrat dibangun oleh seorang SBY yang dielukan sebagai pemimpin santun yang terzolimi, bukan oleh seorang anak mantan yang keluar dari militer lalu tergagap di kancah politik. Ditambah kelakuan barbar kader-kadernya yang terus-menerus menyemburkan hoax, apalagi oleh orang-orang seperti Andi Arief dan juga Rahlana Sidik yang berperilaku pengecut. Dimana kalau cuitan mereka ketahuan kebablasan, langsung ngaku dihack dan juga sebagainya. Termasuk cuitan fitnah seperti di bawah ini. Jika 2009 Partai Demokrat berupaya ditenggelamkan dengan aturan-aturan, kini menjelang 2024, Partai Demokrat kembali akan ditenggelamkan lewat orang istana KSP Muldoko, lewat KLB, dan upaya-upaya hukum yang tidak lazim, hanya karena Demokrat ingin terus bersama rakyat, ditulis oleh @andiarif_. Padahal AHY sendiri loh yang mengatakan bahwa tak ada keterlibatan Jokowi dalam KLB yang menaikkan nama Muldoko. Bukannya menghentikan hoax dan meminta maaf, kader-kadernya malah terus-menerus menyemburkan hoax ke presiden. Tapi netizen di dunia maya juga tak akan tinggal diam melihat Jokowi difitnah, apalagi oleh pasukan mantan yang cuitannya sudah seperti orang kerasukan. Berikut beberapa tanggapan netizen yang cukup membantai Andi Arief. @arif_kreat27 2009 itu masih BY presidennya. Siapa yang buat aturan untuk menenggelamkan Demokrat? Bukannya setelah Pilpres 2009 ada komisioner KPU yang memutuskan kemenangan BY jadi presiden yang masuk sebagai kader Demokrat? Gak usah sok-sokan dizolimi lah. Begitulah kelakuan politisi Demokrat yang 11-12 dengan PKS. Maunya mengkritik tapi tidak mau untuk dikritik balik. Kalau diingatkan selalu teriak buzzer, sok terzolimi dan merasa bersama dengan rakyat, padahal cuma mementingkan diri sendiri dan juga kelompoknya. Kita yakinkan, semoga tak ada lagi suara untuk Demokrat di 2024 mendatang. Apalagi sudah jelas di beberapa survei, kalau suara AHY juga tak ada kenaikan. Bukan lantaran adanya KLB yang menaikkan Muldoko, bahkan sebelum itu nama AHY juga tak kunjung naik, bahkan disebut anak kemarin sore, masih magang, dan juga sebagainya. Kalau Puan yang sempat jadi menteri DPR RI dan juga masih terah Soekarno saja susah untuk mencari dukungan, apalagi sekelas AHY yang hanya dikenal oleh Demokrat sendiri. Lagi pula pengangkatannya sebagai ketua umum sendiri dinilai bermasalah karena tak dihadiri oleh para pendiri partai dan menyingkirkan orang-orang yang tak satu suara. Dengan segala bobrok mereka dan mantan, tak pantas kini mereka berlagak sok dizolimi. Justru Demokratlah yang jadi sapi perah keluarga mantan demi mencapai ambisi keluarga. Heran saja dengan semua itu, masih ada yang mau berlagak bodoh dengan menjadi loyalisnya. Benar kata mantan pendiri partai kalau orang-orang yang dekat mantan hanya serupa abdi dalam tanpa ada keahlian politik. Pelan tapi pasti Demokrat akan nyungsep sendiri. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Hahaha. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir.
Staf pribadi SBY Elsie Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Elsie pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Elsie hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak, padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berkhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India.
Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Andisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Andisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Andisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Andisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Andisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Andisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Andisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Andisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Andisa Pohan. Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Andisa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Andisa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai ketua umum, Andisa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Andisa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda?